Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat. Ini challenge. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum. Bismillah. Bismillah dicampur. Ya. Jadi campuran kencing dengan susu. Prosesnya Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit. Dan ada kayak gitulah rasa-rasa enak tapi ini problem milenial. Maka nggak usah heran kalau sekarang ada orang bisa belajar agama ke sumbernya secara langsung. Al-Qur'annya gini, hadisnya begini, sampai lupa pangkatnya. Akhirnya apapun atribut di zaman Rasulullah dipakai. Hari gini kembali minum kencing unta. Aneh kan? Dulu jatuh cinta sakit. Orang milenial nggak sakit kalau jatuh cinta. Zaman saya pra milenial sakit, harus nulis surat. Warnanya pink. Baunya harum, kita kirim deh. Aku tahu engkau di sana, aku di sini. Aku rindu. Tapi karena jarak dan waktu, biarlah kerinduan ini kutulis dalam syair kata-kataku. Orang dulu ada tembok yang memisahkan kita karena engkau telah masuk penjara suci, pesantren maksudnya. Itu dulu. Tapi kerinduanku, walaupun ada jarak dan waktu yang terpisah, aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim ke Pak Pos. Kita tunggu seminggu, itu sakit sekali. Makanya jangan rindu itu berat. Itu kan dulu kita ya berat, bener-bener berat itu. Makanya dulu rayuannya, Dek, wajahmu seperti purnama. Karena kita bener-bener menyaksikan rembu. Tapi orang milenial nggak kenal itu. Rindu foto, cepret, kirim, sudah bawahnya tulisi mah. Orang milenial rayuannya juga tidak melibatkan rembulan. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mau memenjarakan aku dalam hatimu. Orang milenial tak kenal itu. Lah itu mau cepatnya luar biasa sekarang, termasuk belajar agama. Cepet, langsung tinggal ini aja, tik keluar itu. Hadis nomor sekian, hadis nomor sekian. Ini problem milenial. Maka nggak usah heran kalau sekarang ada orang bisa belajar agama ke sumbernya secara langsung. Al-Qur'annya gini, hadisnya begini, sampai lupa pangkatnya. Akhirnya apapun atribut di zaman Rasulullah dipakai. Hari gini kembali minum kencing unta. Aneh kan? Iya, karena baca bahwa pengobatan di sana itu kencing unta. Lu ngono tuh kan. Lupa bahwa ini orang kembali memaksakan jenggot ini adalah sunnah yang harus kita enggak gitu. Jenggot itu ada di zaman Rasul, itu pun saat Rasul di Arab nggak ada. Tapi ketika di Madinah baru muncul urusan jenggot itu muncul. Karena di Madinah ketemu pasar terbesar jalur sutra di sana. Ketemu dengan sahabat, ketemu dengan manusia yang berbeda. Ketemu dengan orang, ya Rasul, ada orang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Tapi dagangannya bagus. Oh, itu Cina. Udrubul ilma walau bisin. Besoknya, oh ya Rasul, ada orang nipu ya Rasul, jago nipunya ya Rasul. Itu orangnya itu dagangan belum laku, dibilang udah ada yang nawar,
10.000 dibilang 100.000, dagangan busuk itu dibalik-balik jadi bagus. Oh, kalau yang model begitu biasanya Yahudi. Kamu cari aja cirinya, gampang kok. Orang Yahudi itu udah tua rambutnya itu masih hitam, udah tua giginya masih utuh, terus nggak punya jenggot karena dikerok. Kok gitu ya Rasul? Itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa dulu waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel ditempelin, pak gitu, sampai kepalanya pecah, matanya keluar, karena nyamar jadi manusia. Datang kepada Allah, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok aku ditempelin? Oh itu Musa, kamu jangan main-main sama orang itu. Aku aja ditantang dulu sama dia. Ya Allah ilmu mau udah habis, enggak tak kasih Khidir, dan kamu cari dia gagal ketemu Khidir. Makanya besok kalau itu hati-hati, datang ya Musa, apa mau tak tempelin lagi? Enggak, nyawamu udah expired. Cabut ya tapi bilang dong. Udah dibilangi sama temanku yang lain, rambutmu putih, gigimu rontok, jenggotmu udah semerawut. Oh gitu ya. Oh iya ya sudah, cabut aja cabut. Lah orang Yahudi, orang Bani Israel mikir Nabi Musa dicabut karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semerawut, maka dia akhirnya nyemir rambut, memperbaiki gigi dan nyukur jenggot supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Kan gitu. Loh, asbabnya dari situ. Makanya orang Yahudi itu suka nyukur jenggot. Makanya ketika Rasulullah memerintahkan panjangkan jenggotmu untuk menyelisihi orang Yahudi itu asalnya. Nah itu orang Yahudi kan suka gitu memang. Makanya kalau mati orang Yahudi itu digundul, dikerok. Orang Yahudi itu dikerok, bulu-bulunya dicukur semua, giginya dicopot. Makanya ada cerita dalam kitabnya orang Yahudi, malaikat Mungkar Nakir kaget kok ada bayi mati. Ini bayi ya mati ya, diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan ada bayi mati. Bukan bayi, orang udah gede ini loh. Bayi ini enggak, ini dicukur. Bayi enggak, ini dicukur. Bayi ngomong. Bukan, ya sudah gimana membuktikannya? Oh kalau aku gampang, pengalaman saya bayi begini, bayi palsu ini. Udah terlentangkan, diterlentangkan. Malaikat Ridwan kan bidadarinya banyak. Bidadari turun, nggak usah pakai baju kamu. Itu ada dalam kitabnya Bani Israel. Makanya kitab Bani Israel nggak boleh dipakai menerjemahkan, menafsirkan Quran, namanya tafsir Israiliyat. Itu karena itu. Laki perempuan itu menurut Bani Israel kan beda. Karena buah kulti buahnya 6. Yang 3 dipetik sama Nabi Adam, diserahkan Siti Hawa. Yang 3 dipegang Nabi Adam. Siti Hawa mau makan nggak bisa belah, dibelahkan sama Nabi Adam. Begitu belah dikasihkan, nih makanlah Hawa. Begitu mau dimakan ketahuan Allah sembunyikan di sini. Yang 2 ditaruh sini, makanya ini belah. Itu ada dalam kitabnya Bani Israel. Nah punya laki-laki Nabi Adam ditelan 1, nyantol di sini. Yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini aja. Itu orang Yahudi menafsiri perbedaan laki-laki dan perempuan. Lah itu tidak boleh. Lah itu makanya urusan lihiyah, urusan jenggot itu ketika Rasulullah di Madinah, ini urusannya sama orang Yahudi lah. Karena di sini tidak ada urusan dengan orang Yahudi, maka ulama dari dulu nggak ada yang ribut masalah jenggot gitu loh. Hanya akhir-akhir ini gara-gara Kiai Said mengatakan orang jenggot dawa itu goblok. Hanya itu aja, terus jenggot lagi tren sekarang. Lah kenapa ya Kiai Said jengkel? Yang membawa Islam ke sini Wali Songo, tiba-tiba dibilang Wali Songo nggak ada. Yang bilang nggak ada Badrus Salam jenggotnya panjang. Ada namanya siapa? Zainal Abidin jenggotnya panjang. Lah yang alok-alok Wali Songo nggak ada itu semuanya jenggotnya panjang. Maka Kiai Said, dasar orang jenggotnya panjang itu goblok. Dia balas, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Asal muasalnya. Nah di Madinah ketemu dengan orang Romawi jualan jubah. Nah jubah Romawi itu pakai korset ini itu, makanya kalau makainya medidi begini, khaila, sombong. Nah
kakinya itu ada kain panjang ke belakang. Kalau jeragan itu berjalan sambil ada yang bawakan, sisa kainnya kayak kain pernikahan itu. Makanya zaman Rasulullah orang pakai baju Romawi jubah itu sombong, maka suruh motong sininya, lahirlah konsep isbal itu. Makanya kalau sekarang kain murah semakin panjang nggak semakin sombong, malah yang cingkrang yang tambah sombong. Ini seluruhnya ada asbabnya, jangan dikira. Lah Islam itu berkembang. Makanya terus setelah itu berkembang ke Persia. Di Persia rajanya Rustum, agamanya Majusi. Tapi saking senengnya sama Sayyidina Ali, Sayyidina Husain diambil menantu. Akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Begitu Raja Rustum masuk Islam, menyembah apinya tidak lagi berhenti menyembah api. Tapi api Persia itu ditaruh di bangunan tinggi, namanya Manaro. Makanya ketika dia masuk Islam, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Semenjak itulah masjid kaum muslimin di Persia punya manaro. Lah karena kaum muslimin melihat manaro di semua tempat kok baik, maka semua berlomba-lomba bikin manaro. Sampai Jawa namanya menoro, sampai Bali namanya menare. Nah, itu. Lu kayak gini itu dipahami, tapi orang harus paham betul bahwa Islam itu bergerak ke sini. Lu kan gitu. Nah waktu Islam bergerak ke sini gitu, ketemu dengan masyarakat Hindu. Lah begitu masyarakat Hindu, lu kok mirip gitu ya, mereka kita juga pusing waktu itu. Makanya para wali waktu itu tidak boleh ibadah haji santrinya, karena khawatir jangan-jangan sama. Di sini tidak boleh ketemu sama batu, sampai di sana lu kok batu juga, gitu. Di sini ada Linggayoni, di sana ada Jabal Rohmah. Di sini ada air suci, di sana ada air suci Zam. Di India ada Gangga Yamuna. Kalau perjalanan suci sama-sama kainnya selempang. Sini di orang Hindu warnanya kuning, sana warna putih kuning, nah sana warnanya putih. Selesai itu urusannya sama-sama rambut, sini takhallul, sana digundul sama. Setelah itu urusannya korban, sini korban, sana gadri. Lu ini coba apa nggak pusing sama. Makanya ulama yang datang harus jago mengelola ini. Lah ini loh, makanya wal jamaahnya beda. Lah kita ini wal jamaah, lah tiba-tiba mau dibalik ke sana, ya nggak bisa. Sungai itu ada hulu sama hilir. Kalau hulu jernih, kalau hilir kayak kita ini ya sudah kotor semua. Rasulullah mengatakan generasi terbaikku ini sahabat. Setelah itu kotor kok dulu, nah kita ini udah yang campur-campur kayak begini. Makanya Rasulullah cuma menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Ngerti tok itu udah baik. Lah khairan itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah kebaikan yang sempurna itu tidak mungkin milik manusia, itu milik Allah. Maka manusia kebaikannya nggak sempurna, artinya apa? Nggak bisa berdiri sendiri.